Cek, 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 cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwin Algifari, mahasiswa Informatika dari kampus Universitas Islam Insensita, Indonesia. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran UI dan UX designer pada mata kuliah rekayasa interaksi. Baik, langsung saja. Bahwa dalam sebagai pengantar UI dan UX designer, di sini saya memasukkan beberapa poin-poin penting. Di antaranya yang pertama ada UI designer atau user interface yang fokusnya pada desain visual antarmuka pengguna. Jadi nanti masuk ke dalam desain-desain yang akan digunakan dengan pengguna, dengan user. Kemudian ada elemen visualnya seperti unsur-unsur, ada warna, tipografi, icon, tata letak, dan yang lain. Kemudian tujuannya itu adalah membuat antarmuka yang menarik dan mudah digunakan. Sedangkan untuk UX designer atau user experience, yang mana fokusnya pada pengalaman pengguna secara keseluruhan. Elemen pengalaman, struktur informasi seperti alur penggunaan atau usability. Sedangkan untuk tujuannya adalah membuat produk yang intuitif, efisien, dan menyenangkan. Ada perbedaan utama di antara UI dan UX, di mana UI ini berorientasi pada tampilan atau what user see, sedangkan UX berorientasi pada pengalaman atau how user feel. Gitu. Tapi dua-duanya memang berkaitan dengan user. Kemudian selanjutnya ada tugas UI atau UX designer, di mana tugas UI designer itu diantaranya ada 3, saya mencantumkan di sini. Ada merancang tata letak antarmuka, ada memilih palet warna, font, dan elemen visual lainnya. Kemudian membuat prototipe visual untuk presentasi kepada klien atau tim pengembang. Sedangkan untuk tugas UX designer, yang pertama ada melakukan riset pengguna untuk memahami kebutuhan mereka, yang kedua membuat wireframes atau user flows dan prototipe interaktif, kemudian yang ketiga menguji produk untuk meningkatkan kegunaan atau usability testing. Itu untuk tugas UI dan UX designer. Kemudian yang ketiga, di sini ada beberapa keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi UI atau UX designer. Yang pertama, tentunya jika membicarakan masalah desain, tentu harus bisa menggunakan software desain seperti Figma, Adobe XD, Sketch, akan seperti Corel Draw, Photoshop juga bisa masuk. Kemudian yang kedua ada pengetahuan HTML atau CSS untuk kolaborasi dengan pengembang nantinya. Sedangkan dari bagian analitis seperti riset pasaran pengguna, kemudian analisis data pengguna, karena nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna-pengguna yang dituju. Kemudian yang ketiga ada soft skill seperti kreativitas, problem solving, kemudian kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Tentu hal ini adalah keahlian-keahlian yang sangat basic untuk di soft skill ini, karena nantinya di pekerjaan apapun, kreativitas, problem solving, dan kemampuan komunikasi dan kolaborasi harus tetap ada. Kemudian untuk langkah awalnya seperti mempelajari desain dasar dan prinsip UI UX, kemudian membuat portofolio dengan proyek nyata atau simulasi, kemudian mengikuti kursus atau pelatihan terkait UI atau UX. Itu yang bisa dilakukan sebagai ikhtiar untuk menjadi ahli di dalam bidang UI atau UX designer. Kemudian selanjutnya ada perkembangan UI UX designer di Indonesia, di mana jika kita membicarakan perkembangan, tentunya hal ini akan berkaitan dengan kebutuhan industri, komunitas, salary, dan prospek. Kebutuhan industri yang saya temukan bahwa semakin banyak startup dan perusahaan digital membutuhkan UI UX designer, itu menjadi sebuah peluang bagi perkembangan UI UX designer di Indonesia. Sedangkan yang kedua ada permintaan tinggi dalam sektor fintech atau e-commerce, edutech, dan healthcare. Ini tadi berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka permintaan yang tinggi pun akan semakin datang. Kemudian yang kedua ada komunitas lokal seperti UX ID dan Figma Indonesia mendukung networking dan perkembangan profesional. Hal ini juga bisa digunakan untuk sebagai sharing-sharing satu sama lain atau meminta masukan dan hal lain-lainnya yang bisa membantu terhadap perkembangan UI UX designer bagi pribadi. Kemudian yang keduanya ada workshop dan hackathon menjadi sarana belajar dan kolaborasi. Sedangkan jika kita membicarakan perkembangan UI dan UX designer di Indonesia,
Maka hal ini ada kaitannya dengan salary atau gaji yang akan didapatkan. Untuk pemula, ya mulai startnya kalau yang saya temukan berdasarkan hasil lapangan ada 5 sampai 8 juta per bulan. Kemudian untuk menengahnya 10 sampai 20 juta per bulan dan senior ada 20 juta ke atas per bulan. Untuk prospeknya sendiri, profesi ini terus berkembang seiring digitalisasi karena ya kita sudah mulai masuk ke 5.0. Kalau di secara global memang seperti itu, meskipun di Indonesia masih berproses di 4.0. Kemudian keterampilan UI UX akan semakin relevan dan perkembangan teknologi seperti AI dan VR. Maka hal ini ya tadi berkaitan dengan proses digitalisasi yang terus berkembang. Maka sebagai kesimpulan dan langkah selanjutnya, UI atau UX designer memiliki peran penting dalam menciptakan produk digital yang sukses karena nanti ada kebutuhan pengguna, kemudian jika kita membicarakan peluang tentunya akan selaras dengan kebutuhan yang ada. Sedangkan langkah selanjutnya yang bisa dipelajari untuk menjadi seorang ahli dalam UI UX designer, yang pertama bisa mempelajari tren desain terbaru, kemudian membangun jaringan melalui komunitas, seperti tadi mengikuti berbagai komunitas-komunitas agar bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman lain. Sedangkan yang ketiga, meningkatkan keterampilan dengan sertifikasi atau proyeknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.